setan secara bahasa, kalau Quraisy Syuhab, beliau ini ahli bahasa Arab, maka tafsirnya tanjung bahasa. Jadi itu berasal dari kata shin, ya, to, nun, syaiton. Akar katanya syayato. Syayato arti dasarnya adalah jauh. Jadi setan itu sebenarnya punya sifat menjauhkan manusia dari Allah. Jadi apapun perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah, sebenarnya kita sudah terpengaruh oleh setan. Betul, setan. Jadi setan itu ada dua. Pertama, setan dalam bentuk jin. Satu lagi, setan dalam bentuk sifat. Kalau Quraisy cenderung menyebut setan sifat. Kenapa? Karena sifat menjauhkan. Kesetanan, menjauhkan kita dari Allah, buat kita lupa, itu sifat-sifat setan. Ya. Kalau setan dalam bentuk jin, sebahagian ulama menyebut setan itu adalah anak cucu turunan iblis. Jadi iblis itu dulu namanya Ajajil. Ketika dia diusir dari surga, dia nikah dengan jin wanita. Jin wanita ini melahirkan anak. Karena iblis ini golongan jin. Ya. Cuman di alam jin dia termasuk yang paling ditakuti. Kenapa? Karena ilmunya tinggi. Sama kayak kita nih, yang paling tinggi ilmunya, paling tinggi jabatannya, paling takuti. Ya. Wa kana minal jinni. Al-Qur'an kan begitu. Iblis itu golongan jin. Nah, ketika dia diturunkan ke bumi, masuk ke alam nasut ya, dari sorga, kemudian dia nikah dengan perempuan jin. Perempuan jin yang dia nikahi melahirkan anak perempuan. Anak perempuan dari jin, anak perempuan iblis tadi, itu dijinahinya, dinikahinya. Itulah lahir namanya setan. Jadi setan dalam golongan jin itu pasukan iblis semua. Ada juga setan golongan jin qarin, itu lahir ketika berkenaan dengan lahirnya seorang manusia. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, setiap kalian lahir, ya itu permintaan iblis. Setiap kita lahir manusia, maka lahir dari golongan jin satu orang, namanya qarin. Itulah jin qarin, itulah yang menyentuh kita, bayi, makanya bayi langsung itu karena dia disentuh jin qarin, kata Nabi SAW. Ya. Siapa yang tidak disentuh jin qarin, yang tidak menangis lahirnya waktu bayi adalah Nabi Isa. Dia tidak ada qarinnya. Tidak menangis ya ketika lahir. Itu disebut dalam berbagai hadis sahih. Nah, jadi gitu. Saya pahami Pak ya? Setan kana minal jin, dia golongan jin. Iblis dia golongan jin, kana minal jin. Ketika dia diturunkan ke alam rendah, asfala safilin, alam rendah itu alam bumi, ya, dimensi alam nasut. Ketika dia diturunkan ke sini, maka dia nikah dengan jin perempuan, lahir anak perempuan dia jinahi, dia kawini, itulah cucu turunannya itu, itulah yang disebut dengan setan nanti. Jadi setan dalam golongan jin pasukannya ini banyak sampai sekarang. Ya. Kemudian setan-setan lain termasuk jin-jin kafir itu semuanya digolongkan setan. Kenapa? Jin-jin kafir semuanya mengajak kita jauh dari Allah. Jadi jin-jin Islam itu orang beriman, itu tidak termasuk setan, itu jin. Maka Allah menyebut asyaitonu minal insi wal jin. Setan itu ya ada golongan manusia, ada golongan jin. Kenapa setan itu disebut ada golongan manusia? Karena manusia itu ada yang sifatnya mengajak kita jauh dari Allah. Maka setan dalam golongan manusia dalam arti sifat. Manusianya punya sifat setan. Nah, kan ada ayatnya, kan jelas kata Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Allazi yuwaswisu fi sunnat minal jinnati wan nas. Jadi yang membuat was-was kita, setan buat was-was dari golongan jin dan manusia. Para nabi pun dalam Quran disebut punya musuh dari golongan jin dan manusia. Setan-setan dari golongan jin dan manusia. Golongan jin, itulah tadi. Jin-jin kafir, anak iblis, termasuk jin qarin ngajak keburukan. Adapun setan dalam bentuk sifat, itu manusia yang sudah kesetanan. Bagaimana ciri manusia yang kesetanan?
dia selalu membuat kita lupa, lalai, dan menjauhkan kita dari Allah. Itu manusia setan namanya, Pak. Setan dalam golongan manusia, dalam bentuk manusia, ya. Itu maka disebut setan dalam bentuk sifat, setan dalam bentuk jin. Paham ya? Jadi ada dua dia, itu peneliti. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Membedakannya sederhana. Di alam semesta ini hanya satu yang kekal dengan sendirinya, yaitu Allah Ta'ala. Kekal dengan sendirinya, yang dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Adapun sorga, neraka, ruh itu kekal karena dikekalkannya. Paham ya? Ada yang kekal dengan sendirinya, qiyamu binafsihi. Ada yang kekal karena dia kekalkan. Jadi ketika Allah mengatakan khalidina fiha abada, kami kekalkan surga itu untuk kalian selama-lamanya, berarti dia makhluk yang dikekalkan. Ada nggak awal surga? Ada. Tapi Allah nggak ada awalnya. Ada nggak akhir surga? Nah, sebahagian besar ulama sunnah wal jamaah sepakat surga ini nggak ada akhirnya, kekal. Tapi dia dikekalkan Allah. Ustadz, mungkin nggak kalau Allah nanti sudah kekalkan surga, orang sudah masuk surga semuanya, lalu diciptakan bumi lagi yang lain, diciptakan lagi kehidupan? Mungkin saja. Di mana letaknya? Kuasa Allah tidak ada batas. Alam semesta ini pun bisa saja langit dan bumi berada di banyak tempat. Wallahu a'lam. Nah, ini loh, tidak bisa kita bahas nanti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya itu saja. Allah kekal dengan sendirinya, sedangkan yang lain kekal karena dikekalkan olehnya. Baik, saya kira itu aja. Saya bilang dirahmati Allah, Syekh Siti Jenar ini sejarahnya debatable. Debatable itu diperdebatkan. Sebahagian riwayat yang banyak dipegang orang sekarang, beliau wafatnya dibunuh karena mengaku anal haq seperti al-halaj, ya. Syekh Siti Jenar dipanggil para wali, Siti Jenar nggak ada, yang ada Pangeran Sejati. Pangeran Sejati dipanggil para wali, Pangeran Sejati nggak ada, yang ada adalah Allah, katanya. Jadi seolah-olah dia merasa dirinya Allah di Pangeran Sejati dengan bahasa-bahasa lain, gitu ya. Itu yang dijadikan rekaman film televisi, difilmkan, yang itu yang dipakai riwayatnya. Cuma sebagian ahli sejarah seperti Ajumadi Ajra pernah meneliti, ini sebenarnya sejarah seperti ini diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah para wali, ya, akidahnya. Sebenarnya Syekh Siti Jenar itu tidak mengaku dirinya Tuhan, dan juga para wali tidak menghukum dia hukum mati. Nah, ini perbedaan tadi disebut, ya. Tapi karena sudah berkembang di tengah masyarakat begitu-begitu. Cuma memang waktu saya ziarah makam wali, saya lihat makam Syekh Siti Jenar ini paling sepi. Waktu saya ziarah, cuma kami sendiri yang ziarah, Pak. Waktu lihat kuburannya, nggak ada orang ziarah. Tapi kalau yang lainnya rame, para wali yang lainnya, banyak yang doain. Ya. Itu bedanya. Jadi kasat matanya memang seperti benar teorinya. Tapi saya nggak tahu mana yang benar, sejarah ini. Nah, lepas dari sejarah, saya mau jelaskan bagaimana kok bisa Syekh Siti Jenar. Seandainya Syekh Siti Jenar itu mengaku dirinya Tuhan, bagaimana maksudnya Ustadz? Kan begitu. Sebenarnya Syekh Siti Jenar itu sudah masuk ke makom hadis ini yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Ya. Jadi ketika dia sangat dekat dengan Allah, kedekatan rasa tadi sehingga membuat dirinya fana. Ada dalam istilah plural fana. Fana itu kita lebur, fana itu kita merasa diri kita udah nggak ada. Karena kita sudah berserah diri sepenuhnya, la haula. Begitu diri kita tidak ada apapun kecuali Allah. Inilah yang disebut dengan mati sebelum mati. Matikan dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Kita mematikan keinginan diri kita selain Allah, kita mematikan diri kita merasa diri kita nggak ada, hawa nafsu kita nggak ada, setan nggak ada lagi, yang ada hanya Allah saja.
Sehingga nanti apabila kita sudah sangat-sangat cinta dan rindu kepada Allah, sampailah kita ke makam menembus hijab, aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi ketika kita mendengar, kita merasa bukan kita mendengar. Pendengaran kita itu seperti diambil alih oleh Allah Ta'ala. Ketika kita melihat, kita merasa bukan kita melihat, karena kita sudah fana. Jadi seolah-olah kita merasa ya Allah yang memperlihatkan kita gitu loh. Nah, itulah yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, bukan kau yang memanah, tapi akulah yang memanah. Bukan kaulah yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Nah, jadi begitu bahasanya. Tuhan sendiri membahasakan gitu. Dalam Al-Quran disebutkan, bukan engkau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Bukan kau yang membunuh, bukan kalian yang membunuh wahai sahabat, tapi akulah yang membunuh. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Jadi kita bisa memandang bahwa yang menggerakkan jasad kita, memperlihatkan mata kita melihat itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dalam bentuk rasa, bukan aslinya. Kenapa? Karena yang bertubuh, berjasad, bermata, berbola mata itu adalah manusia, bukan Allah. Gitu ya. Kenapa? Bertubuh bermata itu bukan Allah, karena bertubuh bermata binasa. Tubuh mata kita binasa, sedangkan zatnya tidak binasa. Kullu syai'in halik illa wajah. Semua binasa kecuali zatnya. Kan begitu bahasanya. Maka untuk mengetahui makom tadi sebenarnya kita harus binasakan diri tadi, menghilangkan keakuan, kedirian, hilang hawa nafsu. Itu yang disebut dengan mati sebelum mati dalam spiritual Islam. Ya. Melatihnya harus banyak zikir, zikirnya dengan qalbu. Seperti Sunan Kalijogo, kalau benar riwayatnya itu dia berzikir, dia duduk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kan, nggak makan, nggak minum, dekat kali. Benarkah itu? Kalau benar, dia sebenarnya sudah dalam posisi mati. Bisa nggak begitu? Bisa, tapi berat. Saya menyaksikan teman saya sampai sekarang, ada yang 1 minggu, 7 hari, 7 malam, tidak tidur. Kuat fisiknya. Spiritualnya sangat tinggi. Teman dekat saya. Nah, kalau mau tahu, saya bawakan orangnya nanti. Saya bawa bapak kan jumpa orangnya. Ya, sering 7 hari 7 malam tidak tidur. Kuat fisiknya, karena spiritualnya tinggi. Kalau kita spiritual rendah, nggak kuat Pak. Baiklah, pertanyaan yang terakhir lakukan muslim datang dari Semarang. Iya. Jadi ini sebenarnya pemahaman tentang ini panjang, dalam, dan banyak ini sebenarnya. Kalau kita lihat buku Ibnu Qayyim berkaitan dengan surga dan neraka, itu ulama beda pendapat itu. Apakah surga neraka ini kekal atau tidak? Karena di dalam Al-Quran nanti akan disebutkan Allah itu madamatis samawati wal ardh, selama langit dan bumi masih ada. Itu kan, itu menyebabkan, ada yang berpendapat, menyebabkan ulama berpendapat surga dan neraka pun tidak kekal sebenarnya. Kata Khalidina fiha, selama-lamanya dalam waktu yang sangat panjang saja. Nah, ketika kita dibangkitkan, apakah kita berada di bumi yang lain? Ada sebuah hadis sahih mengatakan, ketika Nabi Muhammad pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari seluruh manusia, pada saat itu Nabi melihat Nabi Musa bersandar di tiang Arash. Itu hadis sahihnya kan gitu. Aku tidak tahu apakah dia lebih dulu dibangkitkan dari aku, tapi tauhid kita mengatakan Nabi Muhammad lebih dulu dibangkitkan. Nah, sementara Arash itu kan dimensinya alam jabarut. Berarti seolah-olah Arash itu dinyatakan. Atau kita berada di dimensi jabarut semua di alam barut. Nah, kalau surga dan neraka itu disebutkan dalam Quran, kemudian setelah hancur langit dan bumi kami dekatkan, kami datangkan surga. Kami dekatkan, kami datangkan. Nah, ini bahasa Quran ini memberi isyarat bahwa setelah kehancuran langit dan bumi, maka surga dinyatakan. Jadinya alam nyata, dia masuk alam nyata, dimensi alam nyata. Saya kadang-kadang pun Pak masih ada sedikit, cemana kita katakan ya. Contoh gini,
Surga dan neraka itu kan alam gaib. Ketika Nabi Musa, Nabi Isa berdoa dalam surah Al-Maidah, ya Allah, anzilil ma. Ya Allah, anzilil ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan liawwalina wa akhirina minka. Ya Allah, turunkanlah maidah, hidangan dari langit, dari sorga. Dari langit maksudnya dari sorga. Turunkanlah hidangan dari langit. Hidangan dari langit, dari sorga. Alam sorga itu kan alam gaib. Tiba-tiba jadi nyata. Sama ketika Maryam itu setiap pagi, setiap hari dikasih makan, dikirimi makanan sama Jibril. Dalam Al-Quran. Di mihrabnya tiap hari dikasih makanan. Didatangkan makanan dari Loh, sorga itu kan alam gaib. Buah-buahnya gaib. Tiba-tiba bisa jadinya. Wallahualam. Itulah kemahaesaan Allah, kekuasaannya. Jadi bisa jadi nanti alam surga neraka itu diwujudkan Allah jadi alam nyata. Dikeluarkan ke dimensi alam nyata. Dibukakan portalnya. Atau dimasukkan jadi alam nyata dia gitu. Sehingga semuanya bisa nyata. Maka nanti surga dan neraka itu kita berfisik lagi, berjasad. Tapi jasad kita Bapak Ibu tidak jasad yang tercipta dari tanah bumi. Karena tanah bumi ini dia mengalami bau. Ini jasad kita ini bau loh. Kotor dia. Tapi kalau jasad ruh yang di alam surga itu jasadnya dari jasad tanah surga. Tanah sorga itu kekal, maka bisa dikekalkan. Jadi keluarnya keringat tidak bau. Karena bentuk jasadnya beda. Jasadnya seperti jasad Nabi Adam pertama kali diciptakan. Wah, jadi tanahnya tanah pilihan. Ada yang nyebut tanah sorga. Tidak sama dengan sekarang. Maka Nabi Adam dulu pertama diciptakan di bumi. Hidupnya tahan, jasadnya tahan 1000 tahun. Sesudah ke bumi bercampur dengan jasad bumi, ada kebumiannya, maka dia tidak kekal. Tahannya 1000 tahun saja. Paham? Kira-kira logikanya gitu. Karena ilmu agama ini dalam sekali, Pak. Saya pun terus mencoba memahami ya. Jadi begitu ya. Yang penting surga dan neraka itu ada. Jangan diingkari. Baik, Bapak Ibu yang jamaah.